Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan Radio Gema Sudirman mempersembahkan Gema Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. ...96,3 FM Radio Gema Sudirman membangun negeri dengan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan setia. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Di edisi 31 Maret 2023 ini, saya Wika akan menemani kawan setia dalam dialog Gema Bangga Kencana, di mana kawan setia bisa mendapatkan informasi seputar keluarga, kependudukan, dan KB. Selama 1 jam ke depan, saya nggak sendiri nih. Ada 2 rekan saya yang akan menemani dari Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga. Ada Mbak Rizky. Halo kawan setia, saya Rizky, penyuluh KB dari Kecamatan Kertanegara. Ya, dan Mbak Suci. Halo kawan setia, saya Suci, penyuluh KB dari Kecamatan Karanganyar. Tetangga ya ternyata. Ya. Pagi ini kami akan berbagi tips ya tentang puasa sehat bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini kan lagi di bulan Ramadan ya, kayak ibadah puasa itu kan selain sebagai ladang pahala ya buat umat muslim, itu juga sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan tubuh ya. Nah, tapi gimana nih kalau buat ibu yang lagi hamil atau menyusui gitu? Bisa nggak ya tetap berpuasa gitu? Terus meskipun sebenarnya di Islam itu kan ada keringanan ya buat ibu hamil ataupun ibu menyusui untuk nggak berpuasa kayak gitu. Tapi seringkali karena semangat untuk beribadah gitu, jadi ibu-ibu hamil dan menyusui ini tetap memilih untuk tetap berpuasa gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya mereka ini tetap berpuasa, itu tuh berpengaruh nggak ya buat kesehatan si ibu sendiri ataupun buat kesehatan si janin yang lagi dikandung si ibu, dan kalau yang ibu menyusui berarti anak yang lagi disusui gitu. Ada nggak ya nih Mbak Rizky kira-kira pengaruhnya? Jadi gini ya Mbak Wika, Mbak Suci, banyak penelitian kedokteran tuh yang menunjukkan hasil tidak ada perbedaan pertumbuhan janin antara ibu hamil yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Dan ternyata data lain juga menunjukkan tidak ada perbedaan untuk berat badan bayi saat lahir bagi yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Kemudian ada fakta mengejutkan lain, terkejut dong. Gimana? Gimana? Iya, gimana? Hal yang mengejutkan adalah fakta bahwa puasa tidak mempengaruhi kualitas kognitif janin. Jadi sebenarnya baik ibu yang berpuasa maupun tidak berpuasa itu sebenarnya untuk janin tidak berpengaruh ya, kecuali memang di situ ada gejala-gejala lain yang mungkin nanti ada pantangan-pantangan yang memang harus tidak diperbolehkan untuk berpuasa, begitu sih Mbak. Iya. Kalau misalnya buat ibu yang lagi di trimester awal gitu, Mbak Suci, itu tetap boleh juga. Itu kan ini ya, kalau misalnya lagi di awal-awal kehamilan itu kan lagi dalam proses pertumbuhan, perkembangan organ-organ janinnya kan, kayak gitu. Ya, jadi kalau menurut beberapa pendapat dari dokter kandungan, ini sebenarnya ibu hamil maupun ibu menyusui itu dibolehkan berpuasa. Nah, cuma yang harus digarisbawahi ini biasanya pada trimester pertama itu biasanya mereka kan masih rentan mengalami mual muntah atau hipermesis itu. Kemudian selain mual muntah juga mungkin bisa ada komplikasi lain seperti sakit kepala, kemudian diare, tekanan darah rendah maupun tekanan darah tinggi. Nah, kondisi-kondisi ini yang dikhawatirkan itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi janinnya. Ya, terus juga mungkin buat ibu yang lagi menyusui itu ya ASI eksklusif kali ya, itu juga mungkin perlu diperhatikan ya, karena ASI eksklusif itu kan si bayi itu satu-satunya dapat suplai nutrisi itu kan dari ASI ibu ya, kayak gitu. Dan biasanya kalau ibu menyusui cepet lapar nggak sih? Bentar-bentar lapar, haus gitu kan ya. Habis nyusui langsung lapar. Nah, itu mungkin juga perlu ini ya. Maksudnya mungkin nggak harus dipaksakan berpuasa gitu kali ya Mbak Suci? Atau gimana? Mungkin
tergantung kondisi masing-masing Ya, dari baik ibu hamil maupun ibu menyusui ya. Kalau misal kondisinya sehat, kemudian juga tidak ada penyakit penyerta yang ada di ibu hamil tersebut, biasanya memang kalau itu dibolehkan sama dokter. Tetapi kalau misal trimester awal atau mungkin ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi atau resti, contohnya yang berusia lebih dari 35 tahun, itu sebaiknya melakukan konsultasi kepada dokter atau bidan terlebih dahulu. Karena kan pada usia di atas 35 tahun itu kan sebenarnya usia yang beresiko tinggi dalam kehamilan ya, seperti itu ya Mbak. Ya, berarti yang jadi catatan buat ibu hamil dan ibu menyusui yang mau tetap berpuasa gitu ya, itu berarti sebelumnya harus berkonsultasi dulu ya sama ahlinya, bisa dokter obsgin atau dokter kandungan atau bisa juga dengan bidan seperti itu ya, untuk tahu kondisinya itu bisa nggak sih, memungkinkan nggak sih gitu buat berpuasa gitu ya. Nah kalau misalnya nih Mbak, ibu-ibu yang tadi ya, ibu hamil dan ibu menyusui yang berpuasa tadi, terus ada nggak sih tanda-tanda gitu ya atau gejala gitu yang muncul pada mereka ketika berpuasa yang apa ya, kayak ngasih tahu ke mereka tuh kalau ini udah jangan dilanjutin lagi kayak gitu? Ada Mbak, jadi ibu hamil lagi nggak puasa aja kan banyak Iya. tanda-tanda Iya, yang harus betul, diperhatikan, betul. Iya, apalagi betul. ini yang berpuasa. Jadi tanda gejala puasa yang harus dihentikan kurang lebih kalau saat berat badannya berkurang dan frekuensi gerakan bayinya melemah. Kan kalau hamil tuh gerakan bayinya kan kenceng ya. Iya, oke. Nah itu kalau perharinya biasanya berapa kali itu kurang dari biasanya perharinya itu sudah menjadi tanda gejala awal. Kemudian juga dehidrasi. Iya. Dehidrasi ini kan merasa sangat haus karena berpuasa, apalagi Kekurangan yang cairan ya. apalagi ibu mengasihi, masih waktu lagi menyusui, ya, oke. sedang menyusui itu kan kayaknya asupan airnya juga harus banyak Ya, banget betul, kan, betul. karena memang yang dia juga harus mengeluarkan untuk Iya. sang bayi, jadi Iya. memang dehidrasi itu rentan terjadi. Kemudian tanda-tandanya tuh merasa sangat haus, jarang buang air kecil, kemudian warna urinnya menjadi gelap. Tanda gejala tersebut merupakan dehidrasi dan bisa membuat ibu hamil mengalami infeksi saluran kemih. Jadi ibu hamil yang mengalami pusing, mual dan muntah saat berpuasa bisa segera membatalkan puasanya begitu. Oh, iya, oke. Jadi kalau apalagi kalau dehidrasi berat itu biasanya si ibu tuh udah mulai pusing gitu ya, badannya lemas kayak gitu. Nah itu gemeter. berarti udah tanda-tanda nih kayak gini, udah nggak usah dilanjutin lagi puasanya kayak Iya, gitu ya, betul. langsung dikasih asupan cairan dan nutrisi kayak gitu. Dan lebih bagus lagi konsultasi sama ini ya, sama ahlinya Ahlinya. kayak gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngebahas nih tentang berpuasa buat ibu hamil. Nah, kalau yang ibu menyusui, nah itu ada nggak hubungannya kalau ibu yang menyusui dengan kondisi si bayi gitu? Gimana Mbak Suci? Iya, sebenarnya sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa kualitas dan kuantitas ASI pada ibu yang menyusui dan berpuasa itu berpengaruh pada berat badan bayi. Iya. Jadi selama memang kondisinya sehat gitu, itu ibu menyusui juga tetap bisa berpuasa. Namun itu tadi kalau misal ibu menyusui kan biasanya rentan dehidrasi. Memang itu kondisi yang wajar dialami oleh ibu menyusui. Tetapi selama misal ibu menyusuinya ini kondisinya sehat dan tidak sedang mengkonsumsi obat rutin, itu tetap bisa melakukan puasa. Ya, oke. Iya, memang apa namanya? Ibu menyusui itu tetap itu ya, dari segi kuantitas dan kualitas ASI-nya itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, dengan Iya. catatan tapi ya mungkin ya Iya. nutrisinya ya, asupan betul. nutrisinya itu dia tetap harus dijaga, tetap diperhatikan kayak gitu. Tadi minum, kebutuhan minum buat ibu menyusui itu kan sehari itu bisa sampai 14 gelas itu kalau misalnya 3 liter lah kurang lebih. iya 12 sampai 14 gelas. Jadi ya kalau pas lagi puasa sebisa mungkin tetap di ini ya, tetap dipenuhi kayak gitu. Tinggal Cairannya. diatur aja cairan ya, nutrisinya kayak gitu. Meskipun ada juga sih Mbak beberapa penelitian ya kaitan dengan kualitas ASI itu ya. Itu pada saat ibu berpuasa itu ada beberapa mineral yang kadarnya itu
berkurang. Kayak misalnya zinc, magnesium, zat besi kayak gitu yang ada di ASI ibu itu berkurang kayak gitu. Nah itu padahal penting banget tuh buat pencernaan si bayi kayak gitu. Jadi ada beberapa kejadian itu yang akhirnya si bayi itu jadi diare seperti itu. Nah itu kalau mungkin ya itu perlu diperhatikan lagi ya kalau ada kondisi-kondisi seperti itu kayak gitu ya, mungkin dikonsultasikan kayak gitu. Dan kalau memang sekiranya lebih baik buat si bayi itu si ibu tetap tidak berpuasa gitu, mungkin ini ya kan masih bisa diganti di hari lain atau membayar fidyah gitu ya kalau di Islam tuh. Nah, oke. Sekarang gimana nih tipsnya gitu ya? Tipsnya biar puasanya itu sehat ya, kita tetap dalam kondisi sehat buat ibu hamil sama ibu menyusui ya. Jadi ada beberapa tips ya di sini buat ibu hamil dan menyusui agar puasanya lancar nantinya. Yang pertama tadi udah dikatakan konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Jadi tips puasa saat hamil yang pertama adalah sediakan makanan sehat sebagai hidangan sahur dan berbuka puasa. Kemudian pastikan bahwa hidangannya itu mengandung gizi seimbang dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, semuanya pokoknya itu harus terkandung di dalamnya karena pemenuhan gizinya kan pada saat berbuka sampai sahur saja karena setelah itunya kan tidak makan Kemudian selain itu penting pula untuk menyajikan makanan tinggi serat di sini karena selama berpuasa tubuh tuh agar merasa kenyang lebih lama sehingga serta mencegah terjadinya sembelit saat hamil. Ini kayaknya rentan banget ya ibu hamil dan ibu menyusui itu terkena sembelit di situ. Kemudian sahur itu merupakan kunci agar puasa berjalan lancar sepanjang hari. Karena itu perlu memilih makanan dan minuman yang tepat untuk memberikan energi serta menjaga produksi ASI-nya sendiri. Konsumsi makanan seperti oatmeal, telur, juga yogurt kan bisa kan di situ kita konsumsi agar itu kan makanan yang penuh dengan vitamin ya, jadi bisa meningkatkan jumlah produksi ASI tadi yang kayak Mbak Wika bilang kan kalau puasa bisa beberapa mineralnya ada yang hilang kayak gitu kan, itu bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian saat buka puasa juga kan tidak jarang nih kayak gorengan kayak gitu kan menggoda banget kan. Kalau bisa sih sebaiknya menghindari makanan-makanan seperti gorengan, kemudian es. Hindari juga makanan minuman manis karena biasanya itu lebih gampang menimbulkan haus lebih cepat di situ. Pilihlah makanan bergizi yang mudah dicerna oleh tubuh seperti sup, buah-buahan, sayur-sayuran. Kan kayaknya banyak kan makanan yang enak tapi sehat. Di situ bisa jadi pilihan buat ibu hamil dan menyusui untuk dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa begitu. Ya itu kaitannya dengan tadi ya nutrisi kayak gitu. Nah ini untuk porsi makan ibu menyusui itu ya yang pernah itu menurut Kemenkes gitu ya. Itu kan ada tuh ya aturannya porsi-porsinya kayak gitu yang bisa memenuhi kebutuhan si ibu kayak gitu. Nah itu untuk nasi sendiri ya dalam satu hari itu tuh si ibu menyusui itu butuh sampai 6 porsi. Nah coba bayangkan ketika lagi berpuasa ya bagaimana itu maaf bukan hanya nasi ya dari karbo itu kan tidak hanya nasi gitu, bisa juga dengan jagung, kentang kayak gitu, dengan karbo yang lain kayak gitu, gandum seperti itu. Nah itu dalam sehari itu mereka itu butuh 6 porsi kayak gitu. Banyak ya? Iya banyak kayak gitu. Terus untuk protein hewaninya sendiri 4 porsi. Jadi misalnya protein hewani itu kan kita bisa dapat dari ayam, dari daging, dari telur gitu. Itu kita butuh 4 porsi. Untuk protein nabatinya juga butuh 4 porsi juga ya. Terus hamil tuh perhatikan. Nah itu tuh butuh nabati itu kan kita bisa dari tahu, tempe gitu kan ya. Terus sayur-sayuran juga butuh 4 porsi. Itu kebutuhan dalam satu hari ya. Buah-buahan 4 porsi juga. Nah tadi yang kaitannya dengan nggak boleh banyak manis-manis gitu ya, karena memang kebutuhan dalam sehari itu mereka hanya butuh 2 sendok makan. Nah itu apalagi kalau misalnya yang harus dimakan ya Mbak. Apalagi kalau lagi puasa kan kita kayaknya ini ya pengennya tajilnya gitu semuanya udah manis-manis kayak gitu. Padahal udah
gulanya udah terpenuhi dari katakanlah buah, sayurnya di situ kan iya udah betul, cukup ya. kayak Dari karbonnya gitu. juga udah ada Apalagi kalau gulanya. misalnya ibu hamil atau menyusui itu minum susu itu loh, kayak ada susu ibu hamil gitu-gitu ya. kan. Nah itu tuh dengan 2 gelas sehari itu sudah terpenuhi tuh kebutuhan gulanya kayak gitu loh. Jadi Dengar, bisa Ibu dibayangin hamil. kalau ketambahan Jadi nggak lagi bisa yang lain yang ini ya, manis-manis takjil ya, Mbak ya. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin digantikan dengan yang lain kan, tadi buah kayak Iya. gitu kan. Oatmeal. Ha-ha. Sup juga boleh. Iya kayak gitu. Terus mungkin pas waktu lagi berbuka itu juga perlu diperhatikan juga ya Mbak. Karena kan biasa padahal apa ya berpuasa itu kan sebenarnya kita untuk menahan diri ya. Iya. Gitu. Tapi Kalau berbuka tahu sendiri. Kalap, Mbak. kalau Kalap berbuka tuh, semuanya. nah ya itu. Jadi tuh padahal ketika kita langsung makan banyak kayak gitu ya dengan kadar gula yang tinggi seperti itu, apalagi buat ibu hamil, ibu menyusui itu kan apa namanya bisa terjadi kenaikan kadar gula ya secara cepat gitu, secara ekstrim kayak gitu. Nah itu yang berbahaya juga kayak gitu. Jadi mungkin dicari ya makanan-makanan yang lain kayak gitu yang apa namanya manis tapi secara kadar gulanya itu Masih lebih aman, rendah, lebih aman. terus seratnya juga lebih Lebih tinggi. tinggi. Nah itu kalau yang kita tahu itu udah dari zaman bahala itu ada kurma. Nah itu juga bagus banget itu, Iya. itu secara kadar gulanya, indeks glikemiknya rendah, seratnya tinggi. tinggi. Nah itu direkomendasikan juga. Atau Manis mungkin juga lah ya, Mbak. manis juga gitu. Terus untuk mungkin yang karbo lain yang bagus juga itu pisang. Nah itu juga bisa. Atau kayak ubi-ubian gitu, ubi rebus kayak gitu. Nah itu juga secara kadar gulanya juga lebih rendah Ibu kayak hamil gitu. makan ubi rebus ya, Tapi Bu. kalau misalnya pisang ya, kalau misalnya dicampur sama gula sama santan itu Sama baik. jadi kolak itu. Jadi kolak. Iya itu sama aja jadi Jadi campurnya kurang pakai ini. oatmeal kali ya, Iya, Mbak ya. Nah itu bisa, itu kan oatmeal gandum ya, ininya karbonya juga bagus kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus untuk apa namanya kaitannya dengan tadi ada beberapa mineral apa tuh kali ya kayak zat besi Iya, kayak gitu ya. Itu ada mungkin ini ya rekomendasi makanan gitu yang kandungan zat besinya tinggi kayak gitu. Mungkin yang jadi meskipun ibu hamil itu dan ibu menyusui itu berpuasa tapi tetap bisa ini apa namanya Lancar puasanya. zat besinya tetap Oh, tetap terpenuhi. terpenuhi. Kebutuhan zat besinya tetap terpenuhi. Itu kayak di Daging-dagingan, yang daging merah. daging merah itu juga bagus banget kayak gitu. Mungkin kok nggak bayem gitu kan, kita juga seringnya itu bayem kandungan Iya, zat besinya tinggi kayak gitu kan. Nah tapi itu sebenarnya zat besi sendiri itu apa namanya kan ada 2 macam ya, iya nggak? Ada zat besi yang hem dan non hem. Oh iya. Nah, Jadi itu bagusnya kalau- tuh yang dari ini kan yang hewan bagus, kan. nah itu yang kalau yang dari hewan itu dia itu bisa apa namanya melalui plasenta kayak gitu. Kalau yang Yang non hem non-hem. itu yang dari kayak sayur, bayam, buah naga, buah bit misalnya kayak gitu, itu tuh hanya untuk mencukupi kebutuhan zat besi si ibu sendiri, Oh. tapi nggak ke anak kayak gitu. Berarti penting juga ya, Mbak, Nggak daging merah kejamin. itu. Nah iya, jadi daging merah itu penting juga kayak gitu untuk apa pemenuhan zat besi kayak Buat gitu. baik ibunya sendiri maupun janinnya. Iya, betul. Nah, terus apalagi nih Mbak Suci tipsnya? Selain tadi dari Makanan, ya, kemudian mungkin juga ibu hamil maupun ibu menyusui ini bisa membatasi aktivitas fisik ya Mbak ya, karena kalau misal nggak puasa pun biasanya kan kalau misal siang-siang panas gitu ibu hamil Iya, kan juga udah lemes ya. Pengennya nge-es. Iya, Ya betul, apalagi dalam kondisi puasa. Iya, Nah, jadi sebisa mungkin hindari aktivitas fisik Iya, yang terlalu berat, Iya, karena kalau misal aktivitas fisiknya terlalu berat itu nanti mudah lelah seperti itu. Nah, mereka itu tapi ibu hamil ini tetap bisa melakukan kegiatan atau aktivitas seperti biasanya yang ringan, misal di mengerjakan kegiatan rumah lah yang misal menyapu, mencuci piring kayak gitu masih Padahal nggak bisa. ringan itu loh. Kalau Nggak banyak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Kerjaan rumah tuh nggak ada selesainya. Terus kalau misal kepengen olahraga gitu kan bisa jalan kaki, kemudian juga senam hamil itu kalau di Iya, YouTube kan betul. biasanya banyak ya Mbak ya. Kemudian juga ataupun yoga untuk ibu hamil. Nah, kalau misal yang berat-berat itu sebaiknya dihindari dulu, kayak misalnya ngangkat galon ya suaminya lah, Iya. jangan sendiri ya. Kemudian kalau belanja misal ke pasar juga kalau bisa
kalau suaminya pas free juga diajak suruh bawa-bawa barang belanjaannya. Soalnya kalau ibu hamil berdiri kelamaan juga biasanya udah hawannya lemes. Iya ya. Gitu, Mbak. Terus itu kali ya konsumsi kafeinnya ya. Oh Itu, iya, iya. itu. Kemudian konsumsi kafein juga sebaiknya dibatasi. Nah, biasanya dalam satu cangkir kopi itu bisa mengandung rata-rata 95 mg kafein. Sedangkan di satu cangkir teh itu biasanya mengandung rata-rata 45 mg kafein. Kemudian jadi kalau dari hitungan itu biasanya ibu hamil maupun ibu menyusui itu disarankan maksimal mengkonsumsi kopi ataupun teh itu maksimal 2 cangkir per hari. Oh gitu. Tapi sebisa mungkin sih kalau bisa jangan setiap hari minum 2 cangkir Selang-seling ya, seperti itu. selang-seling aja. Kalau Oke. pengen-pengen aja lah. Oke kawan setia, kita lanjutkan lagi ya dialog Bangga Kencana dengan topik tips sehat ya. Puasa sehat buat ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, Mbak Suci kita lanjutin lagi ya tadi ya kaitannya dengan kafein ya buat ibu hamil. Ya. Nah, itu bahayanya apa ya Mbak ya? Nah, jadi kalau ibu hamil itu mengkonsumsi kafein terlalu berlebihan, itu biasanya beresiko menyebabkan gangguan pencernaan, dehidrasi, dan juga hipertensi saat hamil. Jadi kafein itu kan tidak hanya ada dalam kopi ya Mbak ya, teh juga mengandung kafein, kemudian coklat juga ada kafeinnya. Nah sebaiknya ibu hamil ini membatasi konsumsi kafeinnya. Kemudian di ibu menyusui juga berpengaruh, walaupun tidak berpengaruh terhadap bayinya ya Mbak ya. Misal ibunya minum kopi terus kemudian anaknya Jadi yang hitam. masih ASI jadi hitam atau mungkin nggak bisa tidur Iya, iya. gitu, itu nggak ada hubungannya Iya, sebenarnya. betul. Tetapi kalau misal ibu menyusui ini mengkonsumsi kafein secara berlebihan, itu juga bisa mengalami migrain, kemudian sakit perut, jantung berdebar dengan cepat, dan juga tremor otot. Nah, selain itu juga di dalam kafein ini mengandung zat polifenol yang menghambat penyerapan zat besi. Oh, Nah, iya. seperti kita tahu, misal kalau di ibu hamil, ini kan zat besi juga merupakan zat yang sangat penting ya, Iya, betul. buat ibu hamil. Kalau misalnya penyerapannya terganggu, biasanya ibu hamilnya ini akan anemia. Oh ya, berarti kalau pas lagi buka puasa atau sahur jangan ini ya, makannya minumnya jangan teh ya. Iya nggak sih? Iya. Kan soalnya di teh juga ada kafeinnya dan iya. nanti kita udah makan daging segala macem gitu kita minum teh malah akhirnya penyerapan dari zat besinya itu jadi terganggu kayak Iya, gitu ya Mbak ya. Eman ya. Kan Nanti sayang jadi- ya, iya, udah jadi mahal anemia. ya. Kalau misalnya minum es gitu boleh nggak Mbak? Nah, kalau misal minum es, ini sebaiknya saat buka puasa. Walaupun kita dari siang puasa biasanya udah kebayang-bayang ya Mbak ya. Pasti kepenginnya, aduh ada es kelapa, kemudian es pisang hijau, Assalamualaikum. Es sop teler. buah. Oh ya, oh ya ini ada penelpon yang masuk. Oke kita sapa dulu ya. Ya halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibnu di Purwakarta. Ibnu dari Oh ya, Mas Ibnu dari Bukateja ya gimana Mas? Saat ini istri saya sedang hamil besar, memasuki usia kandungan 9 bulan. HPL kira-kira awal April ini, tetapi dia kekeh berpuasa walau kadang merasa perutnya sakit. Apakah itu aman? Terima kasih. Oke, ya udah ya cukup ya Mas pertanyaannya atau ada lagi? Ya oke. Terima kasih Mas Ibnu di Bukateja untuk pertanyaannya. Ini akan langsung dijawab ya. Siapa nih Mbak Rizky atau Mbak Suci? Bareng-bareng aja Oh ya ya. oke, silakan. Jadi kalau yang sudah dijelaskan Mbak Suci tadi, yang perlu diperhatikan waktu berpuasa untuk ibu hamil adalah waktu awal trimester pertama. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Biasanya kalau sudah besar, kalau sudah trimester akhir itu biasanya sudah lebih kuat kandungannya. Tapi kalau tadi kata Mas Ibnu bilangnya perutnya sering sakit ya dikonsultasikan saja baiknya bagaimana. Itu kan juga kayak Mbak Wika bilang tadi, kita tuh yang ibu hamil dan ibu menyusui kan tidak wajib sangat untuk berpuasa. Nantinya bisa diganti di lain hari begitu. Ya, Iya. Nambahin dikit, kalau misal menurut pendapat dokter itu sebenarnya waktu terbaik untuk berpuasa bagi ibu hamil itu biasanya di trimester kedua, karena di trimester kedua ini
diharapkan kondisi tubuh ibu itu sudah menyesuaikan dengan janinnya. Sedangkan pada trimester pertama ini kan biasanya masih berkaitan erat dengan pembentukan janin, organ-organnya, kemudian dan juga nutrisinya itu harus baik. Kemudian pada trimester ketiga itu biasanya ibu hamil ini memerlukan asupan nutrisi yang lebih banyak karena memang kandungannya sudah besar, kemudian juga biasanya semakin lemah gitu kondisinya. Nah, tetapi kalau misalnya mau tetap puasa itu biasanya bisa dikonsultasikan dulu kepada dokter. Kalau memang kondisinya memungkinkan, itu bisa dilanjutkan puasa. Tetapi tadi kan sudah disebutkan Mbak Rizky ada beberapa tanda bahaya. Kalau misalnya misal mual muntah berlebihan atau sakit kepala gitu, puasanya bisa dihentikan dulu. Termasuk itu ya, merasa kencang di perut bagian bawah itu juga mungkin jadi tanda-tanda ya, tanda-tanda gejala yang mungkin kita yaitu silakan Mas Ibnu dikonsultasikan ke dokternya atau ke bidannya kayak gitu dengan kondisi seperti itu, apakah memungkinkan untuk tetap berpuasa kayak gitu. Kalau seandainya tidak ya berarti lebih baik tidak berpuasa dulu kayak gitu. Kasihan janinnya ya. Iya betul. Dan ibunya juga kan sakit juga kan kalau misalnya terus-terusan nyeri seperti itu. Nah, terus mungkin ada lagi ya yang perlu diperhatikan ketika ibu hamil terus ibu menyusui itu berpuasa gitu. Itu yang diperhatikan adalah kondisinya si ibu hamil itu sendiri ya. Tadi ibu menyusuinya dan bayi kayak gitu ya. Jadi si ibu ini harus mengenali nih apakah dia itu gizinya itu terpenuhi kayak gitu. Terus apakah berat badannya ibunya itu bertambah secara normal kayak gitu kan. Itu kan seiring dengan pertambahan usia kehamilan itu kan ada ya harus berat badannya bertambah seperti itu. Terus bagaimana kondisi tekanan darahnya kayak gitu, terus kondisi gula darahnya gitu kan. Terus bagaimana dengan tumbuh kembang janinnya, apakah optimal atau tidak kayak gitu. Terus nafsu makannya seperti apa. Nah itu mungkin ibu hamil yang berpuasa juga itu ya tetap memperhatikan ya memperhatikan kondisi-kondisi seperti itu ya, berarti dengan pemeriksaan kayak gitu. Dengan kemudian juga ini Mbak suplemen kehamilan gitu, betul. Jangan sampai lupa vitaminnya tetap diminum. Kalau misalnya ada resep dari dokter kaitannya dengan suplemen vitamin itu tetap diminum ya kayak gitu, meskipun sebenarnya dari makanan itu jauh lebih bagus kayak gitu. Kalau misalnya jadi jangan karena mengandalkan suplemen terus dari asupan makanannya kayak gitu jadi kurang kayak gitu. Jadi tetap yang prioritas adalah asupan makanan. Misalnya jika dirasa memang masih kurang butuh tambahan asupan, itu bisa dengan suplemen ataupun dengan vitamin kayak gitu ya. Terus buat ibu menyusui nih gitu ya, tadi sudah sempat disinggung ya, meskipun sebenarnya dengan berpuasa itu sebenarnya tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. Dari ASI kayak gitu. Tapi ya itu tadi Mbak Rizky sudah ini juga sedikit menyinggung tadi yang kaitannya gejala-gejalanya. Kalau misalnya bayinya nggak dapat cukup ASI gitu ya, karena mungkin asupan nutrisi si ibu kurang kayak gitu. Nah itu bayinya nangis terus-terusan gitu ya Mbak ya kayak gitu. Terus misalnya frekuensi berkemihnya juga berkurang. Misalnya biasanya sehari habis berapa popok Mbak, pampers berapa gitu ya kan. Ternyata terus selama berpuasa jadi berkurang kayak gitu ya. Harusnya kan paling enggak sehari itu minimal bayi itu 6 kali lah. 6 kali ternyata itu kurang dari itu kayak gitu ya. Itu juga peringatan nih buat si ibu menyusui kayak gitu. Terus ternyata berat badan bayinya itu turun ya atau enggak naik. Oke, ya ini ada penelpon lagi, nanti kita lanjutin lagi ya pembahasannya. Halo, dengan siapa? Saya Wanti di Purbalingga Lor. Oh ya Mbak Wanti, gimana Mbak Wanti? Ada yang mau ditanyakan? Apa tanda-tanda yang menunjukkan kalau ibu hamil dan menyusui yang berpuasa itu tidak kuat dan harus segera membatalkan puasanya? Oh ya, oke. Terima kasih. Udah ya Mbak Wanti ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Mbak Wanti. Ini akan langsung dijawab oleh Mbak Rizky dan Mbak Suci. Jadi tadi sudah disampaikan ya, antara tanda gejala puasa harus dihentikan, yaitu saat berat badan.
Iya, ya, gimana Mbak? Saat berat badan berkurang dan frekuensi gerakan bayinya tuh melemah. Kemudian tanda gawat lainnya yaitu merasa sangat haus dan jarang buang air kecil. Warna air seninya itu Pekat ya kali ya. jadi gelap. Ya. Kemudian tanda gejala tersebut merupakan dehidrasi dan bisa membuat ibu hamil mengalami infeksi saluran kemih. Kemudian ibu hamil jadi alami pusing, mual dan muntah saat berpuasa, itu bisa segera dibatalkan puasanya. Begitu. Nah, Itu ya, tanda gejalanya. ya, oke. Begitu ya Mbak Wanti tadi itu jawabannya. Mbak Suci mungkin mau menambahkan? Udah. Iya. Jadi kurang lebih sama Mbak, intinya kalau misal ibu hamilnya ini merasa kok kayaknya udah lemes, pusing, kemudian mual muntah, itu sebaiknya memang dibatalkan saja puasanya. Jangan dipaksa lah ya. Jangan dipaksakan, bisa mengganti di hari lain. Ya, oke. Ya, tadi ya udah. Jadi ada dari awal tadi ada beberapa yang sudah saya tangkap ya, Kak, yang kita tangkap bersama kaitannya dengan jadi pada prinsipnya itu ibu hamil itu tetap boleh berpuasa ya Mbak ya, tetap boleh berpuasa, ibu hamil juga boleh berpuasa gitu. Syaratnya dengan memastikan kalau kondisinya dalam keadaan yang sehat dan prima tentunya. Iya, Terus tahu kalau misalnya sehat itu berarti dengan konsultasi ya, dengan pemeriksaan kesehatan kayak gitu. Termasuk ibu menyusui itu juga sebenarnya penting loh. Mungkin yang nggak banyak ibu yang tidak menyadari kalau dirinya itu anemia. Oh Iya nggak kan kayak gitu. Bagus ketika misalnya si ibu tuh tahu gitu dirinya tuh anemia gitu kan, jadinya dia bisa oh ini aku mawas diri lah. Ini treatmentnya apa nih kayak gitu karena aku anemia. Tapi banyak itu si ibu tuh yang tidak menyadari karena kalau dirinya itu anemi kayak gitu kan. Ada gejala-gejala tapi dia nggak tahu kalau dia anemi. Padahal itu kan akhirnya nanti bisa beresiko ke anaknya juga, anaknya jadi stunting ya Mbak ya. Iya. Rembet-rembetnya ke situ. Nah itu jadi perlu juga nih buat ibu menyusui mungkin kalau misalnya merasa dari asupan makanannya itu zat besinya kurang, mungkin suplemen zat besi itu nggak cuma buat ibu hamil ya, nggak cuma dikonsumsi buat ibu hamil, tapi ibu menyusui yang kira-kira memang secara asupannya ternyata dirasa kurang gitu, bisa juga ya Mbak ya, mengkonsumsi suplemen zat besi kayak gitu. Terus diperhatikan lagi kondisi nutrisi ya Mbak ya. Tadi setelah kita konsultasi kayak gitu, terus juga perhatikan nutrisi selama sahur dan berbuka ya. Terus kalau misalnya ada kondisi-kondisi kayak gitu seperti tidak adanya kenaikan berat badan ya, atau mungkin malah turun kayak gitu ya berat badannya. Terus misalnya ada keluhan seperti mual, muntah gitu, nyeri kepala, demam, atau mungkin tadi kayak istrinya Mas Ibnu tadi ada rasa kenceng-kenceng gitu ya di perut, di perut bagian bawah, atau mungkin kalau yang udah di trimester ketiga kan sudah mulai ada gerakan-gerakan janin ya, iya nggak Mbak Suci? Iya. Ini yang lagi hamil. Udah mulai kerasa gerakan ya dedeknya ya. Nah itu ternyata setelah berpuasa terus kok dirasa gerakan janinnya kok nggak seaktif biasanya kayak gitu ya. Itu mungkin bisa ya dijadikan, maksudnya jadi warning juga gitu buat ibu hamil gitu. Ini kok biasanya janinnya aktif, kok ini gerakannya berkurang kayak gitu. Nah itu juga mungkin bisa bisa dikonsultasikan kayak gitu. Nah kalau Mbak Rizky ada pengalaman apa Mbak kaitannya dengan berpuasa saat hamil atau menyusui nih? Ada tips yang namanya itu penuhi kebutuhan cairan tubuh nih di sini. Jadi cairan tubuh dijaga sebaik mungkin. Itu orang yang tidak hamil dan tidak menyusui saja kita harus jaga kan. Apalagi yang hamil dan menyusui 8 gelas sehari ya kita ya Mbak ya. Jadi ibu hamil itu disarankan untuk minum air sebanyak 2,3 liter atau yang setara dengan 10 gelas per harinya. Oke. Nanti dilanjutkan ya. Ini ada penelpon yang masuk lagi. Oke. Halo. Selanjutnya tekan 8. Pelanggan. Halo. Oh ya, terputus ya. Oke. Silakan Mbak Rizky dilanjutkan. Jadi itu kalau ibu hamil tuh 2,3 liter atau setara dengan 10 gelas per harinya untuk memenuhi kebutuhan saat dia berpuasa. Itu minim ya Mbak. Jadi kalau lebih ya lebih baik. Kemudian selain air putih juga dapat mencukupi kebutuhan cairan tubuh saat berpuasa dengan mengkonsumsi buah-buahan segar. Di
di sini hidrasi adalah faktor yang paling penting untuk ibu menyusui. Disarankan minum kalau mamanya ibu menyusui itu, kalau ibu hamil tadi 2,3, kalau menyusui itu 3 liter itu minimal. Iya. Jadi kalau sepengalaman saya itu dulu nggak pakai gelas Mbak, jadi saya langsung dimasukkan botol 3 liter Oh, iya. air. Jadi kalau buka sama sore ini harus habis Oh, iya, gitu. ngukurnya lebih gampang ya. Jadi kalau mamanya pakai gelas, aduh tadi udah Berapa gelas ya, gitu ya. kayak gitu. Jadi Betul. tipsnya sih pakai langsung aja botol yang langsung 3 liter. Jadi iya. kelihatan tinggal tinggal segini lagi nih, kalau bisa dilebihin kan malah lebih bagus kayak gitu Oke. sih. Nah itu kan banyak banget ya, sampai 3 liter kayak gitu ya. Mungkin ini kali ya, pas waktu sahur bangunnya bisa lebih awal ya. Bisa. Atau Atau kalau soalnya kan nggak mungkin tuh kita misalnya dalam satu waktu kita langsung minum 6 gelas sekaligus gitu kan. Ya kan salah umum bangun gitu. lah kalau lagi ngelilir gitu Mbak, Iya, langsung minum. iya, misalnya jam 2 tuh udah mulai masak sambil minum gitu ya. Kalau dulu Iya, soalnya saya sambil pompa Mbak, pumping, iya, pumping juga. pumping Oh, ASI. iya, Jadinya kalau pumping ya langsung minum, karena dulu kan pumping ASI-nya saya lumayan rajin ya, 2 sampai 3 jam. Malam-malam juga bangun 2 sampai 3 jam pumping. Jadi itu sekalian minum kayak gitu. Minumnya air putih tentunya. Iya, iya tadi juga melihat tadi kebutuhan nutrisinya tadi secara porsi makanan juga lumayan besar, dan harus itu sementara dari subuh sampai dengan maghrib itu kan nggak ini ya, kita nggak mengkonsumsi makanan ya, si ibu hamil dan ibu menyusui itu. Jadi ya disiasati ya bagaimana itu tetap bisa terpenuhi kayak gitu. Tadi dengan bangun lebih awal, sambil mungkin masak sambil makan dikit-dikit gitu ya, mulai dari mungkin buah-buahannya dulu gitu-gitu sampai dengan nanti makanan utamanya pas waktu lagi sahur bareng gitu ya. Jadi silakanlah mungkin disiasati ya kayak gitu, biar meskipun berpuasa tapi bisa tetap terpenuhi gitu. Nah, kalau Mbak Suci ada mau sharing pengalaman nih gimana ibu hamil yang lagi hamil Iya. tetap berpuasa ya Mbak ya? Insya Allah. Wah, iya. Alhamdulillah sih belum bolong puasanya. Oh ya. Ya, Dan aman ya Mbak ya, nggak ada keluhan apa-apa ya? Iya, cuma tetap jadi warning kalau misal ngerasa mual muntah berlebihan dan pusing, lemes gitu, biasanya dokter menyarankan memang sebaiknya dibatalkan puasanya. Nah, kalau misal saya sendiri selama puasa ini biasanya itu tadi yang pertama konsumsi cairan, memang air putihnya harus lebih dibanyakin daripada sebelumnya. Kemudian juga asupan nutrisi tentunya. Kemudian waktu sahur juga jangan lupa suplemen kehamilan dari dokter. Biasanya ada asam folat, kemudian vitamin D3, kemudian kalsium, itu juga diminum setiap hari. Selain itu saat buka biasanya juga banyak ngemil ini buah-buahan. Iya, betul. Ngambilnya buah ya. Iya, sekarang namanya buah. Dulu kan sempol ya Mbak biasanya. Martabak, sempol. Seblak enggak kan? Kayak jangan dulu ya. Ya dulu. Ibu hamil dan menyusui selama puasa ini kalau bisa jangan makan yang pedas-pedas dulu, yang kira-kira merangsang asam lambungnya ya, kayak gitu. Kemudian Mbak Wika nih, selain air mineral juga air kelapa murni juga merupakan alternatif minum Iya, terbaik nih iya, untuk membantu ibu menyusui, karena air kelapa ini membantu menghidrasi tubuh sekaligus mendukung sekresi ASI di Iya, segalanya iya. ternyata. Iya, iya, Jadi, sebut alternatif, jangan minum teh tapi minumnya air kelapa. Iya, gitu. itu ada itu. Jangan digulain tapi. Oh iya. Iya, berarti nggak usah dikasih apa-apa ya, nggak usah dikasih gula, murni aja, sirup murni. gitu ya, air kelapa murni. Ya itu memang air kelapa tuh bagus juga tuh untuk tadi kan kita ada kebutuhan 3 liter ya 3 liter. untuk ibu menyusui, ada 3 liter kayak gitu. Nah itu sebenarnya dari 1 gelas air putih dibandingkan dengan 1 gelas misalnya air kelapa Murni, kayak gitu. murni tanpa gula sirup. Iya, jadi mungkin kalau misalnya air kelapa murni gitu ya, itu mungkin nggak kebutuhannya nanti nggak harus sampai 3 liter itu gitu, karena dengan dari elektrolit yang di air kelapa itu tuh udah bisa beberapa gelas kayak gitu kan ya, lebih dari segelas dari air putih. Tapi mungkin juga ini ya, mungkin ada yang bertanya kaitannya dengan minuman ion gitu ya. Itu gimana gitu kan? Kan ada yang minuman elektrolit itu yang di dalam kemasan itu kan kayak gitu. Nah, itu kalau yang ada di Indonesia itu kebetulan itu minuman-minuman elektrolit seperti itu yang ada kandungan ionnya itu tuh kadar gulanya tinggi.
Jadi ya udahlah ya pakai air kelapa murni aja kan lagi puasa banyak yang jualan di pinggir betul, jalan ya betul. wes lah ya. Takutnya kan barangkali ibu hamil, oh itu kan juga yang praktis kayak gitu ya, misalnya ada yang udah di kemasan gitu yang mengandung minuman dengan ion kayak Ternyata gitu. Nah gulanya itu, tinggi juga ya. nah ternyata itu gulanya tinggi kayak gitu. Jadi memang untuk ibu hamil ya kurang direkomendasikan kayak gitu, seperti itu ya. Terus ada lagi nggak tips yang mau ditambahkan biar puasanya tetap sehat nih buat ibu hamil dan ibu menyusui? Kalau saya dulu karena memang pumping ya Mbak, pompa Iya, di pompa ASI-nya ya untuk memenuhi kebutuhan ASI-nya si bayi itu selain disusukan langsung, kita juga kalau mamanya ditakutkan nanti saat berpuasa ASI-nya menurun kayak gitu produksinya, pakai stok ASI-nya. Jadi pakai stok ASI hasil pumpingnya. Jadi buat ngejar kekurangan dari ASI yang kita susui langsung. Biasanya kayak gitu kalau saya. Pumpingnya ya itu 2 sampai 3 jam sekali pumping. 2 sampai 3 jam sekali pumping itu kan juga bisa buat merangsang produksi ASI lebih banyak gitu. Iya, benar. Soalnya produksi ASI itu setara dengan kebutuhan bayi ya. Jadi Iya. maksudnya semakin sering disusui, Betul. Jadi semakin sering dipumping, yang banyak itu produksinya dikeluarkan ya semakin banyak. meningkat. Iya, betul. Jadi kasih sinyal ke tubuh kalau oh ini dikeluarkan terus nih butuhnya segini. Butuhnya jadi banyak kayak jadi gitu kalau ya. sering dipumping ya nanti produksi Produksinya, ASI-nya juga semakin oke. banyak. Kalau malah mitosnya kan banyak yang dikeluarin nanti jadi tambah serat kayak gitu kan banyak. Nah, ternyata tuh tidak. Jadi semakin banyak yang dikeluarkan nanti tubuh pun juga mengirim sinyal kalau ini tuh butuh kayak Iya, gitu, butuhnya lebih banyak. Jadi produksinya semakin banyak pula begitu. Nah, iya itu penting juga tuh ASI ya, ASI eksklusif gitu terutama gitu. Kalau misalnya yang kita lihat di Purbalingga itu kan ini ya karena banyak ibu-ibu yang bekerja juga kayak gitu ya, dan mungkin dukungan support dari keluarganya untuk support pumpingnya, sistemnya, support kurang. sistemnya kurang kayak gitu ya. Itu padahal sebenarnya bisa jadi salah satu solusi. Jadi ibu itu tetap bisa bekerja tapi juga tetap bisa ASI memberikan eksklusif, ASI ya buat anaknya kayak gitu. Dan saya lihat sih di beberapa perusahaan gitu di Purbalingga itu sudah itu ya menyediakan fasilitas kaitannya dengan ya ruang laktasi, terus penyediaan kulkas seperti buat itu. nyimpen Jadi ASI-nya. jadi tetap lebih bagus ASI ya kayak gitu. Jadi ASI-nya tetap inilah kayak gitu, tetap diprioritaskan kayak gitu ya. Oke, kawan setia udah nggak kerasa ya, ini udah 1 jam kami menemani kawan setia. Jadi saatnya kami undur diri. Terima kasih nih buat kawan setia yang udah dengerin kami nih dari jam 8 pagi tadi. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di 96,3 FM Radio Gema Sudirman. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan.